Halo teman-teman agribisnis, pernah nggak sih kalian tuh mengalami salah paham saat berkomunikasi dengan orang lain? Pernah nggak? Hal seperti itu ternyata bukan cuma terjadi di kehidupan sehari-hari loh, tapi juga sering terjadi dalam dunia bisnis. Dalam komunikasi bisnis, ada konsep yang disebut dengan persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses seseorang dalam memahami dan menafsirkan suatu informasi. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, pesan yang sama bisa dimaknai berbeda oleh orang lain yang berbeda bagi setiap orang. Misal contoh kayak kata murah, cepat atau tidak pantas bisa punya arti yang berbeda bagi setiap orang. Selain itu, persepsi juga bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kondisi seorang, seperti emosi, pengalaman, dan situasi. Contoh kasus ini terjadi dalam bisnis makanan online. Ada seorang pelanggan yang memesan makanan melalui aplikasi dan ia menuliskan catatan "jangan pedas" pada pesanannya. Namun ketika dimakan, makanan tersebut diterima pelanggan merasa bahwa rasanya masih pedas. Di sisi lain, penjual merasa bahwa makanan tersebut sudah tidak pedas karena hanya menggunakan sedikit cabai dan menurut standar mereka itu sudah aman. Dari sisi terlihat adanya perbedaan antara pelanggan dan penjual. Bagi penjual, tidak pedas berarti benar-benar tanpa cabai sama sekali. Sedangkan bagi penjual, tidak pedas masih bisa mengandung cabai sedikit. Perbedaan pemahaman akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari pelanggan. Jika hal ini terus terjadi, pelanggan bisa kehilangan kepercayaan dan memilih untuk tidak membelinya lagi. Bahkan bisa juga memberikan ulasan yang negatif yang berdampak pada reputasi bisnisnya. Dalam kasus tersebut, kita bisa memahami bahwa masalah utama terletak pada perbedaan persepsi dalam berkomunikasi. Nah, kesalahan ini tuh sering banget terjadi karena pelaku bisnis langsung berasumsi tanpa memastikan maksud dari pelanggan. Oleh karena itu teman-teman, penting untuk kita menerapkan listening atau mendengarkan secara aktif dalam berbisnis. Nah, mendengarkan secara aktif itu bukan berarti kita hanya mendengar, tetapi juga memahami maksud dari kebutuhan dan harapan dari lawan bicara kita. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan klarifikasi. Misalnya dengan kita menanyakan kembali maksud dari pelanggan agar tidak terjadi kesalahan tafsir. Kedua, menghindarkan asumsi. Jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa informasi yang jelas. Yang ketiga, memberikan respon yang tepat dan menunjukkan empati kepada pelanggan. Selain itu teman-teman, penting juga untuk tidak memotong pembicaraan, fokus pada isi pesan dan tidak terdistraksi oleh hal lain. Dengan komunikasi yang baik dan kemampuan mendengarkan yang efektif, kesalahpahaman dapat diminimalisir. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendukung keberhasilan dalam berbisnis. Kalau persepsi tidak sesuai antara penerima atau pengirim dan penerima pesan, maka bisa terjadi kesalahpahaman. Dalam bisnis, kesalahpahaman ini bisa berdampak pada kepuasan pelanggan, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Untuk lebih memahami hal ini, berikut contoh-contoh kasus yang sering terjadi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk kita menerapkan komunikasi efektif dan kemampuan mendengarkan yang baik. Karena komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam berbisnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.